Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, dimanapun saat ini saudara berada, mari memuji Tuhan sama-sama. Yang siap katakan haleluya. Sebab dia ajaib, dia luar biasa. Sama-sama nyatakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang percaya sukacita ada dalam diri saudara, sama-sama katakan haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari bertepuk tangan buat Raja segala raja, sebab perbuatannya dahsyat, amin. Perbuatannya ajaib, amin. Mari bersorak lebih lagi bagi Dia, haleluya. Mari menari lagi buat Dia, haleluya. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Lebih lagi sama-sama nyatakan.
Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami gak mampu hidup tanpa-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang sertai langkah kami. Biarlah Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu dalam naungan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari live bersama singer sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Lebih lagi nyatakan, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes. Dan kasih-Mu di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebab Engkau Allah yang bersama kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami percaya Engkau Allah yang menopang kami Tuhan. Mari sembah Dia. Sedalamnya Kau pun tahu.
hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Hari demi hari yang kami jalani terasa begitu berat Tuhan akhir-akhir ini. Tapi kami percaya kami tidak jalan sendiri saat ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap langkah kami ke depan Engkau sudah atur. Engkau sudah berikan masa depan yang indah buat kami Tuhan. Oh Yesus, ini iman pengharapan kami. Ini iman kami Tuhan. Sebab Engkau Allah penyembuhku. Sebab Engkau Allah penghiburku. Ku tak takut, ku tak gentar. Oh mari saudara yang ada di rumah-rumah, saat ini ada pujian penyembahan yang terbaik di rumah-rumah. Ada kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan ada kesembuhan demi kesembuhan di rumah-rumah, di rumah sakit. Sebab kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, saat kami hanya berharap kepadamu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu membebaskan yang terbelenggu Tuhan. Saudara terus sembah Dia, mari terus sembah Dia.
disenangkan dengan pujian pengharapan kita. Biarlah Tuhan bekerja 100% atas hidup kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Memang saat ini proses demi proses yang kau jalani menyakitkan, bahkan melemahkan. Tapi yang saya yakin dan percaya, saat engkau hanya berharap kepada satu nama, nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas Engkau, atas perbuatanmu yang ajaib atas kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus namanya, Yesus Sang Raja. Biarlah saat ini kami hanya mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami beroleh kelegaan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Kedua tanganku sama-sama nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sorakan haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh, sungguh
selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Lifers, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah sekarang ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kami, Engkau penuhi Tuhan pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kami penuh dengan pikiran-pikiran-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman hari ini dan kami dapat melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Lifers. Shalom, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, dan terutama kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Oke, tema hari ini adalah overthinking. Teman-teman semuanya tahu bahwa yang tren saat ini adalah kamu kok overthinking sih? Kamu overthinking. Tahu nggak teman-teman overthinking itu apa? Overthinking itu adalah kita berpikiran yang secara berlebihan. Dan itu bisa membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan banyak hal yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kita sehingga kita bisa menjadi overthinking. Padahal di dalam Alkitab dituliskan di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti di sini kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu adalah pikiran-pikiran tentang Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang rohani, di mana pikiran yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, pikiran yang membawa kita semakin melekat dengan Tuhan, dan pikiran-pikiran yang membawa kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang tidak bisa keluar dari zona nyamannya karena sikapnya yang overthinking. Tidak jarang kalau sikap yang seperti ini juga membuat kita semakin tidak percaya diri, membuat kita semakin, wah aku kok gini ya, wah nanti kalau aku gini, nanti kok gimana seperti itu. Dan terlebih overthinking membawa kita semakin ragu tentang karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena keraguan dan ketakutan itu justru akan membuat kita semakin kehilangan identitas diri kita sendiri. Di mana identitas kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Identitas kita adalah orang-orang percaya. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikiran-pikiran yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu sekarang bahwa dunia membawa kita ke dalam kegalauan yang luar biasa saat-saat ini. Bagaimana enggak galau kita melihat situasi dunia yang seperti ini, di mana pandemi belum berakhir, di mana ekonomi juga masih, ya kita semuanya tahu. Dan berita-berita yang beredar juga membawa kita semakin, wah dunia kok semakin kacau ya. Wah dunia kok semakin gini. Dan itu akan membawa kita ke dalam overthinking yang sangat-sangat over. Wah, ini istilah yang sangat menarik, overthinking yang sangat-sangat over. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang suka overthinking? Pertama adalah sering baper. Yaitu adalah bawa perasaan. Orang ngomong gini, wah itu pasti ngerasani aku. Orang lihat update status seperti ini, wah itu pasti tentang aku. Dia kan gak suka sama aku. Orang lihat posting seperti ini, wah kayaknya dia nih ngomongin aku nih. Itu ciri-ciri orang yang suka overthinking seperti itu. Yaitu yang pertama adalah baper. Yang kedua adalah memikirkan setiap ucapan yang dilontarkan atau yang didengarkan. Setiap orang ngomong A, wah kok seperti ini ya. Setiap orang ngomong gini, seperti ini ya. Dan di situ biasanya yang membawa kepada kita yang suka overthinking itu tidak bisa untuk diajak bercanda. Sering kan kita melihat ada orang yang ngomong, wah gitu aja kok ngamuk, gitu aja kok marah, seperti itu. Mungkin itu adalah orang-orang yang suka overthinking.
Lalu berikutnya adalah, yang ketiga adalah selalu beranggapan kalau tidak ada orang yang menyukainya. Selalu beranggapan bahwa di sekitarku ini pasti orang-orang gak suka sama aku, karena pikirannya dia tuh seperti itu, pasti dia tuh orangnya, pasti dia gak suka sama aku, pasti dia gini. Padahal kan kita gak tahu apa yang dipikirkan orang, apa yang menjadi pergumulan setiap orang, apa yang menjadi pergumulan masing-masing orang, kita kan nggak tahu. Terlebih kita nggak tahu pendapat orang lain akan hidup kita. Ngapain kita overthinking? Ngapain kita memikirkan apa yang belum tentu orang lain pikirkan terhadap kita? Lalu yang terakhir, orang-orang yang suka overthinking pasti pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang negatif. Pasti selalu takut kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Selalu takut menghadapi ini, takut mau melangkah ke sini, takut mau melakukan apa, takut mau melakukan apapun gak jadi. Kenapa? Karena takut, karena selalu overthinking. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak overthinking? Yang pertama adalah di Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayo sekarang saya ajak teman-teman semuanya untuk selalu memikirkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, pikiran-pikiran yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan Tuhan Yesus, yang sepemikiran dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika pikiran negatif itu datang menghantui kita, kita memiliki pilihan teman-teman. Kita mau membiarkan pikiran negatif itu masuk dalam hati kita simpan baik-baik dalam hati kita, atau kita membiarkan pikiran yang gak baik itu, atau pikiran negatif itu lewat begitu aja di dalam kehidupan kita, dan kita tetap kembali memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita untuk tidak menjadi orang-orang yang overthinking. Berikutnya ada di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekarang pilihan ada di dalam tangan kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Apakah kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, atau kita hidup menurut sesuai dengan keinginan dunia atau keinginan daging. Dunia mengajarkan untuk kita hidup sesuai dengan dunia. Wah, anak muda kalau nggak kayak gini itu belum anak muda. Anak muda kalau hidup nggak rokok atau narkoba atau main cewek atau apapun itu belum anak-anak muda. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya Roh Kudus itu hidup tinggal di dalam diri kita, karena diri kita adalah bait Allah. Ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah bait Allah, otomatis seharusnya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Dan kalau sudah ada Roh Kudus hidup di dalam diri kita, harusnya yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik. Ya, kadang-kadang memang manusia memikirkan hal-hal yang gak seharusnya dipikirkan. Hal-hal yang gak seharusnya dipikirkan itu mungkin masuk dalam diri kita karena kita masih manusia. Tetapi ada Roh Kudus yang selalu senantiasa menolong kita, senantiasa menyertai kita, senantiasa mengingatkan kita kalau kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan, kadang-kadang pikiran yang negatif masuk dalam diri kita. Roh Kudus itu biasanya memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah rambu-rambu, biasanya seperti itu. Kadang-kadang gini, saya kasih tips teman-teman. Kalau kadang-kadang kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita benar, benar, tetapi saat kita melakukannya kita nggak ada di dalam damai sejahtera, nggak ada damai sejahtera di dalam hidup kita, berarti itu adalah tanda-tanda Roh Kudus mengingatkan kita, ayo jangan lakukan itu,
Jangan lakukan itu. Berarti apa? Mengucap syukurlah. Masih ada Roh Kudus di dalam hidup teman-teman. Masih ada Tuhan Yesus yang mau mengingatkan kita. Masih ada Roh Kudus yang terus membimbing kita untuk kita terus melakukan kebenaran. Maka dari itu, ayo saya ajak teman-teman untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup taat dengan firman Tuhan, taat dengan Roh Kudus. Kalau kita hidup taat dengan Roh Kudus, nah ini nyambung dengan bagian yang paling terakhir. Kalau hidup kita connect dengan Tuhan, connect dengan Roh Kudus, pasti pikiran kita seharusnya itu memikirkan hal-hal yang baik terus. Kadang-kadang mungkin ada pikiran jahat muncul, tetapi itu mungkin hanya sesekali. Tetapi Roh Kudus pasti terus mengingatkan kita. Tuhan Yesus pasti terus mengingatkan kita, entah melalui doa pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang sering kita dengar. Zaman sekarang kan kita bisa banyak mendengarkan firman Tuhan dari manapun, terutama dari YouTube saat ini. Sama seperti teman-teman bisa mendengarkan banyak khotbah yang luar biasa, dan semuanya sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti pikiran kita harusnya nggak jauh-jauh dari firman Tuhan. Dan ini nyambung dengan poin yang terakhir, bagaimana untuk kita menjadi orang yang tidak overthinking, yaitu adalah kita harus hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Orang yang mau kenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, pasti tahu kalau Tuhan itu suka dipuji. Tuhan itu suka disembah. Ayo kita bangun relationship kita dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup setiap hari dengan membaca firman Tuhan, dengan doa pujian penyembahan, dimanapun kita bisa lakukan saat-saat ini. Sama yang seperti saya lakukan saat-saat ini, bagaimana saya terus memuji menyembah nama Tuhan dimanapun saya berada. Di saat saya menyetir, di saat saya di kantor, saat saya dimanapun, saya akan terus melakukan doa pujian penyembahan. Karena apa? Itu adalah DNA kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu adalah orang-orang yang suka dengan doa, pujian, dan penyembahan. Itu adalah tanda kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya mau dekat dengan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang bayangkan, kalau teman-teman lagi dekat dengan seseorang, terutama seseorang yang teman-teman kasihi, teman-teman sayangi, pasti pikiran teman-teman gak jauh-jauh dari dia. Wah, dia sukanya apa ya? Wah, dia kok lakukan ini, dia sukanya ini, pasti dia sekarang lagi gini-gini seperti itu. Nah, saat kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, saat kita mau membangun keintiman kita dengan Tuhan, pasti kita juga harus tahu apa yang Tuhan sukai. Yaitu apa? Ya firman Tuhan ini. Perkataan Tuhan itu ya di mana? Ya melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari ini. Bagaimana kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita mau membaca terus firman Tuhan setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, pastinya kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu teman-teman, saya mau terus mengingatkan teman-teman untuk terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Yang namanya keintiman itu tidak akan ada tanpa sebuah proses, tanpa sebuah perjalanan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk dekat dengan Tuhan. Wah Tuhan, aku mengasihimu. Kita nggak bisa seperti itu. Pasti ada saatnya di mana kita akan mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti mungkin melalui sebuah kejadian atau yang biasanya kita sebut dengan turn point dalam kehidupan kita. Ayo, saya ajak teman-teman untuk terus hidup intim dengan Tuhan. Dan saat kita mau hidup intim dengan Tuhan, pastinya kita akan dijauhkan dari yang namanya overthinking. Kenapa? Karena saat kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mengisi kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan saat kita mau membaca firman Tuhan, Tuhan akan pasti terus isi kita dengan firman Tuhan. Isi hidup-hidup kita dengan perkataan firman Tuhan, perkataan yang baik, perkataan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka dari itu teman-teman, ayo kita semuanya jauhi overthinking. Jangan sama kayak apa yang ada di dalam dunia saat ini. Banyak anak-anak muda lagi overthinking. Wah, nanti aku kalau setelah lulus kuliah aku mau jadi apa? Sekarang cari kerja susah. Terus IPK juga gak menentukan pekerjaan. Terus banyak yang
ngomong juga di umur 25 tahun harus punya tabungan 100 juta atau apapun seperti itu. Jangan kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Ayo kita terus berjalan bersama Tuhan, kita ikuti jalan Tuhan, dan jangan kita sampai menjadi orang yang overthinking, menjadi orang yang memiliki pikiran yang berlebihan. Dan biarlah kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita terus memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara firman Tuhan, di mana itu dapat membawa kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami terus memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan Yesus. Untuk kami terus seturut dengan pikiran-Mu Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu hidup dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam keseharian kami Tuhan, kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus mengikuti kehendak-Mu. Dan kemanapun Tuhan kami ada Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami Tuhan Yesus. Engkau sertai Tuhan anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau sertai setiap lifers Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Penuhi mereka dengan pikiran-pikiran yang dari firman Tuhan. Penuhi mereka dengan pikiran-pikiran yang baik Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus menjadi anak-anak muda yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak muda yang membawa perubahan dalam kehidupan di akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan teman-teman semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, marilah kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.